Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara Leeds United versus Manchester United dan yang kedua antara Manchester City versus Aston Villa. Yang menarik teman-teman bahwa dua klub asal kota Manchester ini akan bermain di hari yang sama, yakni hari Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dan juga uniknya dua klub asal kota Manchester ini gagal meraih kemenangan lawan Leeds dan juga lawan Aston Villa di pertemuan pertama mereka. Bahkan Manchester United beberapa hari yang lalu di kandang mereka sendiri sempat tertinggal lawan Leeds United dengan skor 0-2, tapi ternyata mereka bisa comeback dan menyamakan kedudukan untuk mendapatkan 1 poin. Sedangkan Manchester City di pertandingan terakhir mereka di English Premier League kalah lawan Tottenham Hotspur dengan skor 1-0. Artinya dua klub asal kota Manchester ini teman-teman gagal meraih poin penuh di pertandingan terakhir mereka. Which means untuk pertandingan hari Minggu malam ini tentu target mereka adalah 3 poin. Apalagi tentu mereka ingin mengejar Arsenal yang untuk sementara ini memang selisih poinnya cukup jauh juga ya dari Manchester City dan juga dari Manchester United. Memang selisih poinnya belum 15 poin, tapi kan sudah 5 dan juga 7 poin. Nah lumayan jauh nih. Seandainya Manchester United bisa menang lawan Leeds di Old Trafford, maka mereka tentu poinnya akan sama dengan Manchester City. Tapi ya masih ada chance bagi Manchester United. Ya teman-teman, apalagi jika mereka bisa menang lawan Leeds United untuk sementara mengambil posisi atau peringkat nomor 2. Karena pertandingan antara Leeds versus Manchester United yang main lebih dulu kalau nggak salah pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Jadi itulah pertandingan pertama yang ingin saya bahas. Seperti yang tadi saya jelaskan teman-teman bahwa di pertemuan pertama dua tim ini bermain dengan skor imbang. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang pertama-tama para pemain Leeds bermain dengan high pressing, mereka menyulitkan para pemain MU untuk membangun serangan secara rapi. Dan juga kita tahu bahwa Manchester United kehilangan beberapa pemain penting seperti Anthony, Casemiro, dan juga Eriksen, bahkan Martial pun belum fit. Tapi ketika Erik ten Hag bisa melakukan beberapa pergantian pemain di babak kedua, barulah kita melihat permainan dari Manchester United yang musim ini memang sudah ada progresnya sejak dilatih oleh Erik ten Hag. Bahkan hampir saja itu Manchester United menang kan ketika Varane mendapatkan peluang saat Bruno memberikan umpan yang heading dia bisa di-save oleh penjaga gawang dari Leeds, Mailer. Nah Leeds ini kan sekarang untuk sementara masih dilatih oleh asisten pelatih ya dari Jesse Marsch ya, Skubala ya kalau nggak salah namanya ya. Jadi Skubala ini pinter banget nih. Ketika di Old Trafford itu tampak jelas dia meminta para pemain Leeds itu melakukan pressing kepada siapapun pemain Manchester United yang menguasai bola ketika berada di area pertahanan Leeds atau juga ketika berada di lini tengah. Jadi dengan demikian mereka menggagalkan upaya para pemain MU untuk bisa membangun serangan secara rapi dan memaksa mereka untuk mengandalkan skill individu. Yang sebetulnya beberapa kali dilakukan oleh Garnacho, tapi akhirnya juga pergerakan dia bisa dikunci oleh fullback dari Leeds, Ayling, yang bermain di posisi fullback sebelah kanan. Tapi bagusnya bahwa Erik ten Hag ini bisa tahu kelemahan dari Manchester United. Yang pertama adalah Rashford yang sulit mendapatkan ruang karena dia bermain di sebelah kanan. Maka itu ketika dia melakukan pergantian pemain di babak kedua dengan memainkan Sancho dan juga Pellistri dan memindahkan Rashford bermain sebagai ujung tombak, barulah kemudian MU lebih berbahaya ketika menyerang. Dan akhirnya Rashford juga bisa mencetak gol. Betul kan teman-teman? Dan juga kita melihat bahwa absennya Casemiro dan juga Eriksen ini menyulitkan para pemain MU untuk mengandalkan pemain lain dalam membangun serangan dari lini tengah. Jadi tampak jelas hanya Bruno saja nih yang bisa membangun serangan secara rapi. Sabitzer kan belum lama ya diberikan kesempatan untuk bermain. Tentu dia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Dan Fred, ya kita tahulah dia beberapa kali salah memberikan passing yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Leeds untuk membangun serangan. Jadi tampaknya ini dengan hanya mengandalkan Bruno di babak pertama, ya para pemain Leeds semakin mudah untuk menyulitkan para pemain Manchester United membangun serangan secara rapi. Tapi kemudian ketika Sancho masuk, ada Pellistri juga, baru kita melihat ada serangan dari Manchester United yang lebih bervariatif, tidak saja mengandalkan Bruno atau juga Garnacho yang bermain di sebelah kiri. Dan juga salah satu masalah lainnya dari Manchester United adalah sering majunya Dalot. Jadi Dalot ketika maju ini sering terbuka ruang pertahanan sebelah kanan. Nah Dalot ini kan beda ya, tidak seperti Wan-Bissaka. Kalau Wan-Bissaka itu memang lebih solid dalam urusan bertahan, menyerangnya memang biasa-biasa saja.
Jadi tentu ini juga pertandingan yang sulit bagi Manchester United, karena kali ini mereka bermain di kandang dari Leeds United yang punya motivasi untuk meraih kemenangan. Karena kan Leeds ini sudah lama ya gak meraih kemenangan ya. Dan memang mereka bisa mendapatkan hasil draw karena taktik mereka di Old Trafford, yang bukan parkir bis tapi parkir tank, dan main counter attack yang cepat itu berhasil mengganggu para pemain Manchester United dan juga menyulitkan para pemain MU untuk menciptakan banyak peluang emas. Tapi feeling saya ketika sekarang mereka bermain di kandang sendiri, ya kemungkinan besar mereka akan bermain terbuka karena mereka membutuhkan 3 poin untuk bisa menjauh dari zona degradasi. Nah, seandainya Leeds United bermain menyerang, maka itu akan memberikan peluang bagi para pemain MU untuk mengandalkan serangan balik mereka, karena MU adalah salah satu tim lainnya selain Manchester City dan juga Arsenal yang banyak mencetak gol melalui proses counter. Feeling saya para pemain MU akan bermain dengan mengandalkan mid block, yakni pressing di tengah, untuk bisa mencegah para pemain Leeds masuk ke area pertahanan mereka, tapi ketika mendapatkan bola akan langsung membangun sebuah proses transisi positif yang cepat. Nah, kalau feeling saya teman-teman dari pertandingan ini, MU seharusnya bisa mendapatkan 3 poin. Karena Ten Hag adalah pelatih yang bisa belajar dari kesulitan timnya untuk meraih kemenangan, dan itu telah dia buktikan di pertandingan-pertandingan lainnya dari Manchester United ketika Manchester United ketemu tim yang sama untuk kedua kalinya. Betul kan teman-teman? And now to the second match antara Manchester City versus Aston Villa. Yang uniknya nih teman-teman, bahwa pertemuan pertama antara Aston Villa versus Manchester City berakhir dengan skor imbang. Sama nih seperti pertemuan pertama antara Leeds versus Manchester United, tapi bedanya kan MU bermain di kandang. Nah, City bermain away tuh, bisa ditahan oleh Aston Villa. Jadi memang musim ini City sebetulnya performanya tidak konsisten. Pada saat kita berharap mereka bisa meraih kemenangan, kadang-kadang mereka sulit juga mencetak gol. Seperti di pertandingan lawan Tottenham Hotspur. Karena Pep Guardiola kadang-kadang melakukan rotasi di luar dugaan kita. Seperti yang dia lakukan di pertandingan lawan Tottenham Hotspur. Dia tidak memainkan Kevin De Bruyne dan juga Gundogan dari awal. Nah, itu fatal banget. Karena kan sekarang Manchester City punya Erling Haaland. Nah, suplai bolanya ini harus diberikan kepada Erling Haaland. Nah, saya tidak melihat ada suplai bola yang bisa diberikan kepada Erling Haaland. Baik ketika City bermain tanpa De Bruyne dan juga ketika De Bruyne masuk. Karena para pemain Tottenham sudah punya momentum, apalagi mereka sudah unggul. Ketika De Bruyne dan juga Gundogan masuk. Sayangnya Phil Foden ini diragukan untuk tampil. Jika Phil Foden bisa turun, feeling saya dia akan memberikan ancaman ke ruang pertahanan dari Aston Villa. Dan memang Aston Villa musim ini belum konsisten meskipun permainan mereka jauh lebih baik sekarang. Ketika sudah dilatih oleh mantan pelatih dari Villarreal dan juga Arsenal, Unai Emery. Tapi tim ini belum konsisten. Kenapa? Karena kadang-kadang Emery ini bisa mengubah style of play dari Aston Villa. Jadi yang saya perhatikan teman-teman, Aston Villa ini lebih berbahaya ketika mereka bermain defensif dan main counter. Nah, itu bisa kalian lihat dari rekam jejak Aston Villa di pertandingan-pertandingan away mereka. Ketika mereka main counter attack, nah mereka merupakan tim yang berbahaya. Bahkan dalam 3 pertandingan away terakhir mereka selalu meraih kemenangan. Tapi ketika mereka bermain di kandang sendiri, berani bermain terbuka dengan konsep permainan Unai Emery, memanfaatkan celah di ruang pertahanan tim lawan dengan mengandalkan umpan-umpan pendek. Nah, mereka sering kena justru counter attack dari para pemain tim lawan, karena sebetulnya defense dari Aston Villa ini nggak bagus banget. Memang penjaga gawang mereka bagus, Martinez, tapi pertahanan mereka nih sering diterobos. Nah, feeling saya di kandang City tentu mereka akan bermain defensif dan mengandalkan counter. Nah, ini bisa bahaya bagi pertahanan Manchester City yang sering kecolongan dari counter. Sayangnya Cancelo sekarang kan sudah gak ada. Jika ada Cancelo, saya melihat Cancelo ini adalah pemain yang bisa menyerang dan bertahan sama bagusnya. Jadi, ketika suplai bola dari lini tengah Manchester City itu dihambat oleh para pemain tim lawan, masih ada pemain seperti Cancelo atau juga Walker yang bisa ikut membantu serangan untuk memberikan suplai bola. Nah, kemungkinan Walker akan main. Nah, di kiri ini yang saya ngelihat agak sedikit lemah sih Rico Lewis ya jika dia dimainkan lagi. Memang dia sering masuk ke tengah untuk melakukan pergerakan menusuk ya, tapi justru dia lebih sering out of position. Nah, artinya musim ini memang lini pertahanan menjadi salah satu weak point dari Manchester City. Kalau di depan sebetulnya mereka udah bagus. Mereka sekarang punya Erling Haaland yang sudah mencetak puluhan gol. Jadi kuncinya bagi Manchester City bahwa di pertandingan ini jangan kelamaan menguasai bola. Tapi ketika menguasai bola di final third, di ruang pertahanan dari Villa harus lebih cepat memberikan umpan kunci terakhir agar bisa menciptakan peluang dan tentunya mencetak gol. Kalau feeling saya teman-teman di pertandingan ini City bisa menang secara meyakinkan. Karena City biasanya kalau sudah kalah, di next match mereka akan ngamuk. Dan Pep Guardiola sama seperti Ten Hag, ketika timnya itu baru saja kalah, maka dia akan belajar apa kesalahannya, apa kekurangannya.
kemudian dia akan membenahinya di pertandingan selanjutnya. Maka itu feeling saya, City akan bisa menang teman-teman di pertandingan ini. Memang English Premier League ini syarat kejutan ya teman-teman, tapi feeling saya seharusnya dua klub asal kota Manchester ini bisa meraih kemenangan di hari Minggu besok. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.